Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada sebuah legenda misterius tentang kandang bubrah. Konon, kandang tua itu dulunya adalah tempat ritual pesugihan. Orang-orang yang putus asa dan ingin cepat kaya sering datang ke sana untuk melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Namun, harga yang harus dibayar tidaklah murah. Mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Desa tersebut dikelilingi oleh hutan lebat yang jarang dilalui manusia. Hanya sedikit orang yang tahu lokasi tepat kandang itu, dan mereka yang pernah mendengar ceritanya biasanya hanya bergidik ngeri tanpa berniat mencarinya. Namun, bagi beberapa orang, godaan kekayaan instan terlalu kuat untuk diabaikan. Seorang pemuda bernama Arif tinggal di desa itu bersama ibunya. Mereka hidup sederhana sebagai petani, namun hasil panen mereka selalu gagal karena cuaca buruk dan serangan hama. Hutang-hutang mulai menumpuk dan ibunya jatuh sakit karena stres. Arif merasa putus asa. Ia mendengar cerita tentang kandang bubrah dari seorang tetua desa yang sudah lanjut usia. "Kalau kamu benar-benar butuh uang, carilah kandang itu," kata si tetua dengan nada berat. "Tapi ingat, konsekuensinya bisa lebih buruk daripada kemiskinan." Awalnya, Arif ragu. Namun, ketika melihat ibunya semakin lemah dan dokter menyatakan bahwa ia membutuhkan obat mahal, Arif memutuskan untuk mencari kandang itu. Ia meninggalkan rumah pada tengah malam, membawa lilin, pisau dapur, dan segelas air putih, semua bahan yang disebutkan dalam ritual. Setelah berjalan selama 2 jam melewati hutan gelap, Arif akhirnya menemukan kandang itu. Kandang bubrah tampak seperti bangunan tua yang nyaris roboh. Pintunya terbuat dari kayu lapuk, dan udara di sekitarnya terasa dingin meskipun malam itu tidak ada angin. Arif masuk ke dalam kandang dengan hati-hati. Di dalam, ia menemukan altar kecil yang tertutup debu tebal. Ada patung aneh berbentuk wajah manusia dengan mata kosong yang membuatnya merinding. Di samping patung itu terdapat secarik kertas kuning yang bertuliskan mantra dalam aksara Jawa kuno. Tanpa ragu lagi, Arif membaca mantra tersebut dengan suara lirih. Saat ia selesai, api lilin tiba-tiba padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara langkah kaki pelan mendekat. Suara itu berhenti tepat di depannya. "Siapa yang berani mengganggu tidurku?" Suara serak dan berat terdengar dari kegelapan. Arif gemetar, tapi ia menjawab, Aku ingin kaya. Aku butuh uang untuk menyelamatkan ibuku." Makhluk itu tertawa rendah. Suaranya bergema di dalam kandang. "Baiklah, anak muda. Aku akan memberimu kekayaan. Tapi ingat, setiap kekayaan memiliki harga. Apakah kamu siap membayarnya?" Arif mengangguk meski takut. Makhluk itu kemudian memberikan syarat. Arif harus mengorbankan hal yang paling ia cintai dalam waktu 1 bulan. Jika ia gagal, nyawanya sendiri yang akan diambil. Setelah itu, makhluk itu menghilang dan lilin di tangan Arif menyala kembali. Arif keluar dari kandang dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Beberapa hari setelah ritual, kehidupan Arif berubah drastis. Ladangnya tiba-tiba subur, hasil panennya melimpah, dan para tengkulak bersedia membeli semua hasil panennya dengan harga tinggi. Uang mulai mengalir deras ke rumahnya. Ia berhasil membayar semua hutang dan bahkan membeli obat untuk ibunya. Namun, semakin banyak uang yang ia dapatkan, semakin besar juga rasa cemasnya. Setiap malam, ia sering mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut matanya. Bahkan, ibunya mulai mengeluh bahwa ia sering didatangi mimpi buruk tentang sosok berwajah pucat dengan mata kosong. 1 minggu sebelum batas waktu 1 bulan, Arif mulai memikirkan apa yang harus ia korbankan. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga takut kehilangan kekayaannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan dukun desa. Dukun itu memberinya nasihat. "Jika kamu ingin lolos dari kutukan ini, kamu harus mengembalikan semua kekayaanmu kepada makhluk itu. Jika tidak, kamu akan kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupmu." Namun,
Arif ragu. Bagaimana jika ia mengembalikan semua kekayaannya dan ibunya kembali sakit? Ia merasa dilema. Malam terakhir tiba. Arif duduk di kamarnya, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin masuk. Sosok berwajah pucat dengan mata kosong muncul di hadapannya. "Waktumu habis, anak muda," kata makhluk itu dengan suara menggelegar. "Sekarang, tunjukkan apa yang paling kamu cintai." Arif gemetar hebat. Ia mencoba berbicara, tapi lidahnya keluh. Makhluk itu tersenyum sinis, lalu mengulurkan tangannya ke arah pintu. Dari balik pintu, Ibu Arif muncul dengan ekspresi kosong, seperti boneka yang dikendalikan. "Tidak, jangan ibuku," jerit Arif. Namun sudah terlambat. Makhluk itu menarik ibunya ke dalam kegelapan dan tubuhnya lenyap begitu saja. Arif terjatuh ke lantai, menangis terseduh-seduh. Setelah kejadian itu, Arif kehilangan semua kekayaannya. Ladangnya kembali gagal panen dan ia hidup dalam kesedihan mendalam. Rumahnya menjadi tempat yang sunyi dan suram karena ia tidak lagi punya alasan untuk melanjutkan hidup. Penduduk desa menghindarinya, percaya bahwa ia telah dikutuk oleh makhluk gaib. Beberapa tahun kemudian, Arif ditemukan tewas di dalam kandang bubrah. Tubuhnya ditemukan dalam posisi duduk dengan wajah penuh ketakutan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati kandang itu. Namun, kadang-kadang penduduk desa masih mendengar suara tangisan pilu dari arah hutan, seolah-olah seseorang sedang menyesali kesalahannya. Pesugihan kandang bubrah adalah pengingat bahwa kekayaan instan seringkali datang dengan harga yang terlalu mahal. Dalam kehidupan nyata, kita harus selalu berhati-hati dengan jalan pintas yang menjanjikan kebahagiaan, karena konsekuensinya bisa jauh lebih buruk daripada masalah yang kita hadapi sebelumnya.